Agustus lalu, Magdalena Rince merayakan ulang tahun keempatnya bukan sebagai hari kelahiran, melainkan sebagai perayaan keempat tahun keberadaannya sebagai guru pedalaman di FLC Tanah Kapu bersama Yayasan Tangan Pengharapan. Guru yang biasa disapa Rince ini dipercaya untuk mengajar PAUD di pagi hari dan memberikan bimbingan belajar matematika di sore hari. 4 tahun adalah waktu yang tidak singkat untuk berkembang bersama anak-anak dan masyarakat di sini. Rince melihat banyak perubahan yang luar biasa pada anak-anak, terutama dalam segi pengetahuan mereka. Banyak anak yang mulai menguasai bahasa Indonesia dengan baik, memahami mata pelajaran, dan bahkan meraih peringkat di sekolah. Selain itu, karakter anak-anak juga mulai aktif, berani, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Tentu saja, hal ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Rince. Menjadikan anak-anak memiliki karakter yang baik tidaklah mudah. Rince menghadapi tantangan dalam mengubah kebiasaan anak-anak yang sering menggunakan kekerasan saat bermain, seperti memukul atau menendang. Sebagai manusia, terkadang kesabaran juga teruji dalam membimbing mereka. Namun, Rince terus belajar untuk memahami dan mengenal anak-anak dengan baik, serta membimbing mereka menuju perubahan. Satu hal yang ia pelajari dalam proses ini adalah ketika ia memposisikan dirinya sebagai teman dan orang tua yang penuh kasih, maka anak-anak akan membuka diri dan menerima keberadaannya. Masyarakat Tanah Kapu telah menerima Rince dengan tulus. Kebersamaan yang erat dirasakan setiap kali ia berkunjung ke rumah mereka. Meski dengan keterbatasan, senyuman tulus dan sapaan hangat dari warga membuat Rince merasakan arti sejati dari rumah. Kekayaan sejati bukanlah tentang materi, melainkan hidup dengan sederhana namun penuh rasa syukur. Proses untuk bersatu dan mencintai membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saat kita berproses, terkadang ada banyak hal yang melukai hati. Tetapi, itulah proses yang sejati yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center yang ada di Tanah Kapu, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Bersama Tangan Pengharapan, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Helping people live a better life. Hai positive people, yuk kenakan desain-desain terbaru dari merchandise Tangan Pengharapan. Segera cek stoknya ya, jangan sampai kehabisan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi call center kami. You buy means you donate. Life-changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon, serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. $3.300 all in dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, glass boat, dan dapatkan free merchandise. Kalau hari ini Tuhan sampaikan sesuatu untuk mengampuni, ayo cepat lakukan. Saya sangat berkesan sekali karena ini pertama kali kami mengikuti grup dengan Pak Jojo dan Ibu Henny, dan luar biasa ya pelayanannya, dan semua teman-teman yang baru kita kenal pun merasa dekat sekali, gitu seperti bersaudara, dan kami sangat happy di sini. Dan
juga saya tidak menyangka bahwa bisa dibaptis di Sungai Jordan. Iya. Di luar expectation kita. Bagus sekali. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Shalom semuanya, selamat bergabung dalam ibadah Friday Service. Bagi Anda yang sudah join secara online, Anda bisa menginformasikan kepada kami dari mana Anda berasal di kolom chat yang ada di bawah ini. Selamat bergabung dalam ibadah Friday Service Impact Community Indonesia. Jangan lupa untuk share link yang ada kepada saudara-saudara maupun teman-teman Anda, sehingga semakin banyak yang diberkati. Untuk informasi, ibadah Impact Community Indonesia disertai dengan subtitle dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebentar kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Kami siap meninggikan Raja di atas segala raja. Come on. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan. Here we go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Nyanyikan beribu rebah, oh yeah. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Boleh angkat tanganmu di tempat ini dan katakan, come on. Takkan pernah, oh ya, keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Let's go. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu berlindung. Katakan kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yang setuju dia Allah sumber kemenangan kita. Mari tepuk tangan di atas kepala dan nyanyikan pujian ini. Let's go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yeah. Beribu rebah, beribu rebah di kiri berlasa, yeah. Di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Impact Community Indonesia, come on, angkat tanganmu dan katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang
kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Come on. Oh yeah, oh yeah. Jemaat Tuhan saja. Say kaulah kuatku. Let me hear your voice. Come on church. Hey, even people. Here we go, here we go. Yeah, yeah. Allah kekuatanku, sumber keselamatanku. Hey, hey. Oh kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Perlindunganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, oh sumber kemenanganku. Yeah. Sorak-sorai lebih dahsyat lagi sore hari ini buat Tuhan kita. Come on. Engkau yang percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Sama-sama kita nyanyikan seperti ini. Sing Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Everybody say, let's go. You are good. Oh, yeah. You are good. You are good, good. sama-sama kita nyanyikan. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Engkau yang bersuka cita, nyanyikan sama-sama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Everybody say, You are good, so good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good. all the Kita time. yang tahu Tuhan begitu baik, sama-sama kita katakan, you are good. You are good all the time, all the time. You are One more time. You are good all the time, all the time. You are good. Everybody, dance for God. Woo! Sama-sama kita nyanyikan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sekali lagi. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Only drums, come on. Come on, church. We worship you. Raise up your voice, come on. Hallelujah, hallelujah. We worship. Get ready for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. Everybody say, you are good. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Menyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang kami hadapi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, namamu besar. Bersama-sama ini nyanyikan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Hosana, Hosana, nyanyi Hosana, Hosana. Layak dipuji,
semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, nyanyi Hosana. Kau layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, kau termulia dari dulu sampai selama-lamanya. Hanya kau yang layak. Wow. Kami mau terus menyembahmu, kami mau terus memujimu, karena hanya kau yang layak, karena hanya kau yang layak. Wow. Raja di atas segala raja. Wow. Bertatalah lebih lagi, berkuasalah lebih lagi atas hidup kami, atas hidup kami Tuhan. Kami mau terus mengandalkan-Mu. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah.
Selamanya Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Bumi menjadi tumpuan kakimu Bapa, cakrawala menjadi kemegahanmu. Kau pribadi satu-satunya yang layak ditinggikan di atas segalanya. Sore hari ini kami mau katakan bersama di tempat ini, Engkau yang terbaik bagi kami. Engkau yang terbaik bagi kami. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Thank you Jesus. Oh. Thank you Lord, thank you. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan selalu berkata Engkau baik. Yang terindah di hidupku hanya Kau. Naikkan pujian ini bersama. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Nyatakan bersama, karyamu indah bagiku. Karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Come on, Ichi, katakan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau selamanya ku menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Oh, hanya Engkau yang terindah. Mari angkat suaramu, naikkan pujian ini, katakan. Kami datang, come on. Ku datang dengan syukurku, dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah, karyamu indah bagiku.
Ambil waktu 1 menit 2 menit ke depan bagi setiap kita di tempat ini. Nikmati kebaikan Tuhan dalam hadiratnya. Pejamkan setiap mata. Mungkin saat ini kau datang dengan semua pergumulanmu. Kau datang dengan semua list permintaanmu. Tapi saya mau ajak setiap kita sore hari ini. Datang dan pandang kasih karunia yang sudah dia berikan di atas kayu salib. Saat dia berkata, it is finished. Kita sudah lebih dari pemenang. Sore hari ini, lewat anugerahnya, engkau dimampukan untuk mengangkat kepalamu dan berkata, engkau baik. Engkau dimampukan untuk berkata, Yesus, pahlawanku. Sore hari ini, mari tanggalkan sejenak semua pergumulanmu. Datang di ibadah sore hari ini bukan rutinitas ibadah yang kau lakukan, tapi jadi bentuk perjumpaanmu secara spesial dengan Roh Kudus dalam bentuk ucapan syukur. Setiap pujian, setiap penyembahan, setiap kata-kata dalam doamu hanya berfokus kepada Dia, Sang Juru Selamat, Sang Pencipta. Mari ambil waktu sejenak rekan di tempat ini. Dia baik, sangat baik. Ku diselamatkan, ku dilayakkan, bukan karena kuatku, namun karena cintamu. Ku dilayakkan, ku diselamatkan, sebab besar anugerahmu bagiku. Ku dilayakkan, ku diselamatkan oleh darah yang tercurah dan nyawa yang digantikan untuk tebusku, untuk angkatku dari budak menjadi anak yang berharga di matamu, yang berharga di matamu. Oh, it's only by your grace, Jesus. Oh, it's only by your grace. Hidup kami ditentukan oleh perkataanmu. Hidup kami ditentukan oleh perkataanmu. Hidupku ditentukan oleh penebusanmu. Hidupku ditentukan oleh pribadimu, Yesus. Mari sama-sama katakan, hey, ku membawa hatiku. Come on, singing. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau tergantikan oleh siapapun. Selamanya ku menyembah. Jadikan ini surat cintamu buat Tuhan. Come on. Ku membawa hidupku. Oh, thank you Jesus. Inilah persembahanku untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya, selamanya ku. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Mari siapkan hatimu, come on. Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sampaikan isi hatimu pada sore hari ini. Berbicara buat setiap kami. Mengurapi setiap kami. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan dalam hari-hari yang kami lewati. Firman-Mu akan menjadi batasan untuk kami tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam bersukacita. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Bulan ini kita akan bicara tentang keseimbangan. Itu sebabnya kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema tujuan keseimbangan. Keseimbangan berasal dari kata dasar imbang, yang artinya sepadan, sekualitas. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Adam, manusia pertama di Taman Eden, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong yang sepadan dengan dia. Kata sepadan artinya sekualitas. Artinya kalau Anda cari pasangan hidup, cari pasangan hidup yang seimbang. Jangan sampai laki-lakinya rohani, pacarnya yang perempuan duniawi. Atau sebaliknya, jangan sampai yang perempuan rohani, yang laki-lakinya duniawi. Itu sebabnya kita perlu mencari teman yang sepadan. Nah, ketika Tuhan ngomong hal ini kepada manusia, pertama itu Adam, carilah teman yang sepadan. Dia udah menemukan teman yang sepadan, yaitu Hawa, tapi dia mengizinkan bergaul dengan temannya yang tidak sepadan, yaitu si iblis, si ular, si penipu. Akibat dia mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak seimbang atau sepadan sekualitas. Dosa hadir di dalam dunia ini. Sebetulnya dosa gak perlu hadir di dunia ini. Seandainya waktu itu Adam pegang suara Tuhan untuk bergaul dengan teman yang sepadan. Itu sebabnya kita bahas kata seimbang artinya sekualitas. Seimbang artinya adil. Seimbang artinya diluruskan. Seimbang artinya kembali ke posisi yang benar. Karena balance is the key of life. Keseimbangan merupakan kunci kehidupan. Untuk membuka pintu yang besar, hanya cukup dibutuhkan kunci yang kecil. Kunci yang kecil ini bisa membuka pintu yang besar dan juga bisa menutup pintu yang besar. Tidak ada kunci sebesar pintu. Pernah lihat kunci sebesar pintu? Tidak ada. Semua kunci kecil. Tapi jangan main-main dengan yang kecil ini. Karena dia bisa buka pintu yang besar dan dia juga bisa menutup pintu yang besar juga. Itu sebabnya keseimbangan merupakan kunci kehidupan. Artinya keseimbangan merupakan kunci membuka pintu hidup atau matinya seseorang. Keseimbangan merupakan kunci membuka pintu panjang atau pendeknya umur seseorang. Keseimbangan merupakan kunci membuka pintu naik atau turunnya karir seseorang. Keseimbangan merupakan kunci membuka pintu yang kecil atau yang besar kapasitas seseorang. Keseimbangan merupakan kunci membuka pintu kualitas atau buruknya hubungan kita. Keseimbangan adalah kunci membuka pintu, ini dia, sehat atau sakitnya raga kita. Jadi jangan main-main dengan namanya keseimbangan. Karena keseimbangan merupakan kunci membuka yang baik dan menutup yang baik. Banyak orang berambisi mengejar cita-citanya, mengejar targetnya, mengejar kesuksesan dan karir, tapi lupa mengabaikan keseimbangan hidupnya. Apa yang terjadi guys? Kalau hidup ini gak seimbang, maka terjadi kekacauan. Sebagai contoh, apa yang terjadi jika perputaran bumi ini gak seimbang? Kecepatan
atau kelambatan. Pernahkah kau memikirkan bumi lambat aja jalannya 1 menit, maka gempa bumi terjadi. Suhu mulai naik, tsunami mulai datang. Ketika ketidakseimbangan terjadi, kekacauan yang kita hadapi. Sama hal apa yang terjadi jika ban mobil Anda nggak balance, maka akan mengalami vibration, getaran. Mungkin Anda yang duduk di sebelah supir nggak terasa, tapi supir yang mengendarai mobil ketika bannya nggak balance mengalami getaran. Dan kalau dipaksa, mengakibatkan ban itu bisa pecah. Jadi jangan main-main dengan ketidakseimbangan, karena ini menyebabkan kekacauan. Mengakibatkan tidak kenyamanan, mengakibatkan frustasi, dan membuat hidup kita tidak bisa panjang. Itu sebabnya kita akan belajar tujuan keseimbangan yang pertama. Kenapa sih kita perlu seimbang dalam hidup ini, dalam karir pekerjaan, dalam istirahat kita, supaya kita tidak mudah tumbang. Tanpa keseimbangan maka terjadi ketimpangan. Dan ketimpangan memperlambat pergerakan kita. Jika dipaksakan, kita nggak cepat perbaiki ketimpangan itu, maka terjadi yang namanya tumbang, chaos, collapse, kecelakaan. Jadi keseimbangan perlu dijaga. Makanya penting di sini kalau Anda mulai timpang dalam kesehatan Anda, jangan dipaksa. Jangan dipaksa pelayanan, jangan dipaksa kerja. Beresin dulu kesehatanmu sampai kesehatan pulih, baru kamu kembali bekerja. Sebab tanpa keseimbangan, kecelakaan terjadi. Di tangan saya ada penggaris. Penggaris ini punya 2 sudut. Sudut kanan dan sudut kiri. Di tengah-tengah adalah titik keseimbangan. Anggap saja di sebelah sini pekerjaan, di sebelah sini rumah tangga Anda. Kalau rumah tangga ada masalah, maka mulai terjadi ketimpangan. Mulai nggak beres. Nah, kalau terjadi ketimpangan seperti ini, jangan didiamin. Sebab segala sesuatu yang timpang, kalau dia nggak bisa bertanam akan chaos, tumbang. Nah, kalau terjadi ketimpangan di dalam rumah tangga, keluargamu yang Anda perlu lakukan adalah, yaitu Anda perlu menggeser pribadi Anda untuk lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Sehingga terjadi balance kembali. Terjadi keseimbangan. Kalau rumah tangga lagi ada masalah, Anda nggak bisa lari dari rumah tangga. Semakin Anda jauh dari masalah rumah tangga, lari dari permasalahan rumah tangga, maka terjadi chaos, tumbang. Itu sebabnya ketika rumah tangga bermasalah, yang Anda perlu lakukan, jangan lari, tapi mendekat. Diberesin, sehingga terjadi keseimbangan kembali. Begitu udah seimbang, atur posisi, supaya bisa ada tengah-tengah kembali. Waktu bersama keluarga dan pekerjaan. Seandainya pekerjaanmu ada masalah, maka terjadi ketimpangan seperti ini. Yang Anda perlu lakukan ketika ada masalah di pekerjaan, jangan lari dari pekerjaan. Jangan makin menjauh dari pekerjaan, maka tumpang terjadi. Kalau ada masalah yang pekerjaan, yang selalu perlu lakukan adalah merapatkan dirimu, spend time. Ambil waktu lebih banyak dengan orang-orang yang bekerja bersama Anda, sehingga terjadi keseimbangan kembali. Dan ketika dia seimbang, baru Anda kembali lagi pada posisi yang di tengah. Keseimbangan bukan bicara dibagi rata, tapi keseimbangan bicara bagaimana kita bisa mengatur skala proporsional.
Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Saya akan bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada musimnya. Bahkan diulang sekali lagi sama pengkhotbah. Yang nulis kitab Pengkhotbah ada Raja Salomo yang penuh hikmat. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada musimnya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini dia. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan dua kondisi paradoks ini terjadi dalam hidup kita? Kenapa dalam hidup ini selalu ada dua paradoks, dua kutub yang berlawanan terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan tidak menciptakan kondisi yang selalu ideal secara terus-menerus dalam hidup kita? Seperti tertawa tanpa menangis, pertemuan tanpa perpisahan, menuai tanpa menabur, lahir tanpa meninggal. Kenapa Tuhan ciptakan musim dalam hidup kita selalu ada dua paradoks ini? Kenapa nggak selalu yang baik saja terjadi untuk kita? Karena Tuhan mau menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kita. Ketika kami bawa grup ke Tanah Perjanjian selama 12 hari atau 13 hari, biasa di hari pertama dan hari kedua pada jaim, pada kaku. Saya sebagai gembala dan Ibu Heni, Pastor Heni sebagai gembala yang harus banyak bercerita. Tapi mulai masuk hari ketiga, itu mulai cair. Begitu di hari ke-12 untuk berpisah, mereka rasanya sedih, rasanya gak bisa terima, rasanya kalau bisa tur ini diperpanjang waktunya. Bahkan kami pulang di airport Jakarta saling tangis-tangisan. Baik dari yang kecil maupun yang besar. Kenapa ini terjadi? Ada keseimbangan. Supaya kamu terus harus melanjutkan kehidupan ini. Kenapa sih ada waktu lahir dan ada waktu meninggal? Kenapa sih orang tua kita harus dipanggil Tuhan? Kenapa teman baik kita dipanggil Tuhan? Kenapa orang kita cinta perlu dipanggil Tuhan? Karena segala sesuatu ada musimnya. Kenapa seseorang dipanggil Tuhan? Karena tugasnya udah selesai yang pertama. Yang kedua, karena itu adalah kedaulatan Tuhan yang kita nggak bisa ikut campur. Mungkin kalau dibiarkan dia tetap hidup akan tambah menderita, membuat dia makin tawar hati, membuat dia akhir meninggalkan Tuhan. Kita gak pernah tahu. Dan yang ketiga, kenapa seseorang meninggalkan kita? Kenapa mereka meninggal dunia? Karena Tuhan mau bangkitkan generasi yang baru untuk lahir di muka bumi. Jadi kenapa hal ini terjadi? Supaya terjadi keseimbangan. Saudara bisa bayangkan? Seandainya hidupmu dikasih happy terus, maka Anda akan jadi lupa Tuhan. Atau sebaliknya, hidup Anda dikasih penderitaan terus, Anda jadi kecewa sama Tuhan. Berikutnya, kalau Anda dikasih berkat terus, Anda jadi sombong. Sebaliknya, Anda dikasih kekurangan terus, Anda jadi minder, jadi gak percaya diri. Makanya perlu ada keseimbangan. Kalau Anda dikasih sehat terus, Anda jadi lupa waktu. Kalau Anda dikasih sakit terus, lama-lama Anda gak produktif. Jadi keseimbangan menolong kita supaya kita gak sombong dan minder. Supaya kita bisa tetap move on, bergerak ke depan. Seperti layang-layang. Layang-layang perlu ada 2 titik berat di sayap kanan, di sayap kiri. Apa yang terjadi kalau sebuah layang-layang
titik beratnya cuma satu. Maka dia akan terbangnya singit. Dia nggak bisa terbang lurus, dia susah dikendalikan, dia akan terbang melenceng. Makanya untuk layang-layang bisa terbang dengan baik, dia perlu ada 2 titik berat. Sama dengan hidup ini. Anda harus punya 2 sisi. Keseimbangan. Di mana selain Anda bisa menerima happiness, Anda belajar untuk bisa menerima sadness. Kalau Anda bisa menerima sukacita, Anda juga harus bisa menerima duka cita. Kalau Anda bisa menerima hidup yang sehat, Anda juga harus bisa menerima ketika datang rasa sakit. Saya gali lebih lanjut. Memang rasa sakit itu tidak nyaman. Tapi rasa sakit merupakan signal atau pesan atau rem agar Anda jangan kebablasan. Berarti pain is protective. Rasa sakit itu bersifat melindungi kita. Saya kasih contoh. Bahwa kalau ada rasa sakit membuktikan bahwa Anda itu masih sehat. Kalau Anda punya rasa sakit itu putus, berarti ada something wrong pada diri Anda. Kemarin telinga saya gatal. Jadi saya ambil cotton bud untuk membersihkan telinga di kanan saya. Saking enaknya, saya gulung-gulung itu cotton bud. Gak sadar, agak terlalu dalam, sehingga kena di dinding bagian dalam. Begitu terbentur, sakit, saya langsung cepat keluarin. Tuhan kasih saya gambaran, kamu mesti bersyukur dengan adanya rasa sakit untuk melindungi gendang telingamu dari cotton bud. Kalau sampai dinding bagian dalam telingamu tidak ada rasa sakit, maka ketika kamu korek nggak sengaja kena ke gendang telinga, kamu kehilangan pendengaran. Saya langsung berkata, thank God, dengan adanya rasa sakit. Karena rasa sakit bersifat melindungi kita. Pain has a purpose. Rasa sakit punya tujuan. Rasa sakit tujuannya apa? Untuk Anda jadi makin strong. Agar Anda dewasa. Itu sebabnya Raja Wali, begitu dia punya anak yang kecil mulai beranjak dewasa, mulai tumbuh bulu-bulu pada baby atau anak Raja Wali, maka yang dilakukan sama induk Raja Wali, dia mulai rusak sangkarnya. Dia mulai rusak rasa nyaman anak Raja Wali itu. Supaya si Raja Wali yang kecil ini bisa lompat dan belajar terbang. Begitu udah dirusak, kemudian anak Raja Wali ini tidak mau untuk lompat. Maka dilakukan sama mamanya. Dia dorong ke tebing. Dan ketika dia dorong ke tebing, anak Raja Wali itu jatuh. Dia coba untuk mengepakkan sayapnya, sakit. Teriak, help mama, jahat sekali mama. Tapi disitulah dia melatih tangan anaknya untuk bisa terbang. Seandainya dia belum bisa terbang, ibunya, induknya lihat. Dan segera ketika dia mau terbentur di batu cadas, diselamatkannya anak Raja Wali ini. Lalu dipeluknya, dikasih makan lagi. Besokannya dijorokin lagi sampai dia harus mengepakkan, saya sakit, mama tega. Dan kemudian dari anak Raja Wali yang gak bisa terbang, jadilah anak Raja Wali yang dewasa. Tahukah saudara, Tuhan punya hobi
itu suka merusak rasa nyamanmu. Jadi kalau Anda sedang dirusak rasa nyaman, rasa sakitmu terasa, listen, pain has a purpose. Rasa sakit itu punya tujuan mendewasakan Anda. Waktu saya ribut sama istri saya, kemudian istri saya udah menyerah dan memutuskan untuk meninggalkan saya mulai mikir, apa yang terjadi sama anak saya kalau saya pisah? Apa yang terjadi kepada pelayanan ini kalau kami bubar? Tangan pengharapan, apa yang terjadi? Gereja Impact Community Indonesia, apa yang terjadi? Wow. Dan rasa sakit itu, ketika istri saya udah tidak lagi mau berkomunikasi, saya yang sombong dan arogan, merendahkan hati, dan kemudian berkata, I'm sorry. Saya terlalu arogan. Ternyata dalam hidup ini saya butuh kamu. Saya gak bisa sendirian. Pain has a purpose. Pain has a purpose bukan cuma untuk memberikan kita menjadi kekuatan. Tapi justru pain punya tujuan untuk membuat Anda punya belas kasihan kepada orang yang punya pain yang sama. Saya ingat ketika saya kena COVID. Pertama, di bulan Desember 2020. Masih zaman Alpha. Belum Delta dan belum Omicron. Waktu saya kena COVID. Tenggorokan sakit, memar, panas. Kepala seperti dirajam batu. Meriang. Tulang-tulang ngilu. Persis sama dengan saya pernah kena malaria. Kemudian ini yang membahayakan. Saya mulai sesak nafas. Yang saya lakukan, saya boleh berdoa, Tuhan, tolong, tugas saya belum selesai di planet ini. Sembuhkan saya. Saya langsung latihan olahraga, saya makan yang banyak, saya minum obat, saya kumur-kumur air garam. Dan saya mulai exercise, berjemur dan sebagainya. Saya mulai doa, saya mulai nyembah, saya merenung firman. Saya jaga hati, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya lakukan semua yang terbaik. Dan begitu saya sembuh, apa yang terjadi? Ada yang kena COVID, langsung cepat kami tangani. Kami siapkan kamar isolasi, kami siapkan obat-obatan, kami siapkan vitamin, kami siapkan chef khusus untuk memberi makan buat mereka-mereka yang kena COVID. Wow, seandainya saya nggak pernah kena COVID, mungkin saya nggak punya belas kasihan, mungkin saya nggak punya perencanaan untuk siapkan kamar untuk isolasi mandiri, mungkin saya nggak mengerti obat apa yang cocok buat kena COVID. Tapi karena saya kena pain, kena sakit, saya bisa merasakan penderitaan orang lain seperti yang saya rasakan yang lalu. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus itu mengerti perasaanmu, mengerti penderitaanmu, mengerti kekuranganmu, mengerti sakitmu. Karena Tuhan Yesus pernah datang 2000 tahun yang lalu. Bukan cuma jadi Tuhan yang cuma memerintah di surga, bukan cuma Tuhan yang duduk di singgasananya, tapi Tuhan yang turun menjadi manusia, mengalami yang namanya dihianati sama murid-murid, mengalami yang namanya kekurangan. Sampai mau bayar pajak aja gak ada dana di dompetnya, di uang kasnya. Kemudian dia suruh Petrus untuk mancing ikan. Ikan yang pertama kau buka mulut, kamu menemukan koin dan kau bayar pajak. Tuhan Yesus ngalami apa yang kau alami. Itu sebabnya karena pain Tuhan kita, Dia bisa memperhatikan dan menghibur kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, tujuan daripada keseimbangan, supaya kita tetap ada di jalur yang benar.
Supaya kita tetap on the track. Kenapa sih kita butuh keseimbangan? Supaya kita berjalan di tempat yang proporsional. Keseimbangan menolong kita untuk berada di tempat yang tepat. Untuk tujuan yang tepat. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Wow. Jadi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah kebablasan seperti orang bodoh, tapi jadilah seimbang. Wow. Saudara tahu, keseimbangan itu bicara value. Keseimbangan itu bicara prinsip. Dan saya gak pernah lupa perkataan Albert Einstein yang menggelitik saya sampai hari ini. Menyeimbangkan hati saya untuk saya jangan greedy jadi orang sukses. Dia berkata ini, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Jangan coba jadi orang yang sukses, tapi cobalah jadi orang yang punya nilai. Kalau Anda punya ambisi pengen jadi sukses, pengen jadi kaya, pengen jadi orang nomor satu, hey, seringkali kamu mengorbankan keluargamu, nyakiti mereka. Kalau Anda punya ambisi pengen selalu jadi orang nomor satu, pengen jadi orang yang kaya raya, yang sukses, seringkali kau mengorbankan kesehatanmu sendiri. Hey, ingat, hidup ini not a sprinter. Hidup ini maraton. Hidup ini bukan lari cepat yang pendek, tapi hidup ini adalah jalan yang panjang. Itu sebabnya kita perlu menjaga keseimbangan. Kadang orang yang mengejar kesuksesan seringkali mengorbankan kepercayaannya. Ada begitu banyak yang saya temukan hanya pengen terima jabatan, dia harus tinggalkan Yesus. Dia tinggalkan agamanya hanya untuk pengen sebuah jabatan. Itu sebabnya saya mengerti yang dikatakan oleh Albert Einstein, don't try to be a man of success, but try to be a man of value. Makanya Yesus berkata, kalau kamu cari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Artinya, Tuhan Yesus sudah memberitahu, ayo kejar nilai, ayo kejar prinsip, ayo kejar kehendak Allah. Ketika kamu kejar kehendak Allah, kejar prinsip, maka berkat akan mengikuti. Jangan kejar berkat. Karena berkat diibaratkan punya 4 kaki. Sedangkan manusia punya 2 kaki. Kalau Anda mengejar yang punya 4 kaki, Anda gak akan mungkin bisa dapatkan. Karena yang punya 4 kaki lari lebih cepat dari yang punya 2 kaki. Jadi kalau Anda mengejar yang punya 4 kaki, Anda akan exhaust, Anda akan burn out, dan Anda akan kelelahan. Yang mengerikan, udah capek, kelelahan, tidak dapatkan berkat. Tapi waktu Anda kejar value, kejar prinsip, kejar kebenaran, saya mau beritahu, sekalipun engkau bersembunyi, sekalipun kau ada di tempat terkecil, yang punya 4 kaki akan ngejar Anda. Sekalipun Anda lari dari berkat, berkat akan dapatkan Anda. Makanya orang-orang yang punya nilai, seringkali dia nolak berkat. Seringkali dia bagi berkat. Seringkali dia mulai share customer kepada yang lainnya. Anda bisa bayangkan, saya sebagai hamba Tuhan, kalau hidup saya brengsek, utang gak bayar, suka nipu, ngomong gak bisa dipegang, mengkhotbahkan apa yang gak dihidupi, maka yang terjadi, pelayanan akan berhenti. Siapa yang mengundang pendeta Jojo? Hidupnya aja gak jadi berkat.
pasti khotbahnya nggak akan pernah menginspirasi. Pelayanan akan pergi, job akan pergi dengan sendirinya. Tapi apa yang terjadi kalau saya itu benar menghidupi apa yang saya katakan, keluarga saya happy, saya beritahu pelayanan akan selalu ada, undangan selalu datang, berkat akan selalu mengejar. Sampai hari ini saya sampai nolakin pelayanan, saya bagi teman-teman saya, kamu undang dia, kan saya rekomendasikan dia. Terus berdatangan orang untuk minta kami bisa ketemuan sama mereka. Hei, ketika kamu jadi man of value, maka berkat akan datang dengan sendirinya. Tapi yang penting di sini adalah jaga ketika Anda didatengin berkat untuk tetap keep balance. Sekali lagi, keseimbangan bukan dibagi rata, tapi keseimbangan adalah kehidupan yang proporsional. Keseimbangan bukan dibagi rata, tapi keseimbangan adalah kehidupan yang proporsional. Keseimbangan itu proporsional antara input dan output. Coba Anda gak seimbang, makan terus, gak pernah dikeluarin. Makanya saya senang sekali itu untuk kasih keseimbangan. Ada mulut di depan, ada lubang di depan, ada lubang di belakang juga. Sudah bisa bayangkan kalau Anda makan terus, lalu kemudian Anda sayang mau dikeluarkan, Anda simpen aja. 1-2 hari Anda coba tahan, gak Anda keluarkan. 3-4 hari Anda tahan, gak dikeluarkan. Begitu Anda gas sedikit, mulai bau busuk. Siapa yang kentut? Biasa maling teriak maling. Iya tuh, siapa yang kentut? Padahal dia yang kentut. Dia teriak lagi maling, teriak maling. Siapa yang kentut? Coba bisa bayangkan Anda terus makan. 1 minggu Anda gak keluarin, Anda bisa mati cepat. Makanya harus proporsional antara yang masuk dan yang keluar. Sebaliknya, Anda keluar terus, gak pernah masuk. Maka yang terjadi dehidrasi, gizi buruk, krempeng, lemes. Nah itu sebabnya penting di sini kalau Anda dapat sesuatu, please share, bagikan. Jangan disimpan sendiri. Tapi mulai kasih yang lain. Kasih berkat kepada yang lain. Ini disebut dengan proporsional. Nah, ini yang menarik juga. Bahwa ada peribahasa. Jangan sampai seperti ini. Tikus mati di lumbung padi. Banyak orang makan terus, akhirnya dia mati. Artinya apa? Dia hanya cuma menikmati kekayaan untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau bagikan kepada yang membutuhkan. Saya suka sama istri saya. Kalau dikirim makanan sama siapapun, kita ambil secukupnya. Lalu kemudian share makanan itu kepada staf di kantor, anak-anak asrama. Saya gak bisa bayangkan kalau saya dikirim martabak 2 kotak. Kami makan sendiri. Maka yang terjadi adalah saya akan kena diabetes. Saya mulai kena obesitas. Tapi bersyukur sama istri saya yang mencegah. Kita ambil secukupnya ya Jo. Kita bagi sama yang lain. Sehingga yang obesitas bukan cuma kami sendirian. Yang kita bagi juga kena obesitas juga. Wow. Itu sebabnya kita perlu seimbang secara proporsional antara belas kasihan dan hikmat. Nah ini saya mau kasih saudara mengerti. Kalau Anda punya belas kasihan terus, gak punya hikmat, akhirnya Anda dimanfaatkan orang. Dan orang yang kita tolong gak beranjak dewasa. Karena dia merasa bahwa ada Tuhan
Yang selalu nolong dia, yaitu saudara. Yang selalu jadi perisai, jadi tameng, jadi sumber. Tapi sebaliknya, kalau Anda berhikmat terus, kalau menolong orang gak ada belas kasihan, akibatnya Anda mulai jadi kalkulasi hitung-hitungan. Makanya firman Tuhan bagus sekali katakan dalam Matius pasal 10 ayat 16. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Tuhan mau kamu tulus dan cerdik. Sebab tulus tanpa cerdik dimanfaatkan, dibohongin sana sini. Sedangkan cerdik tanpa tulus, kamu suka bohong sana sini. Kamu suka manfaatkan orang sana sini. Itu sebabnya perlu seimbang antara cerdik sama tulus. Sejak saya tahu ayat ini, ketika kami nolong orang, kami berhikmat. Baik kalau dia masih kecil, kita sekolahkan sampai SMA lulus. Dan mereka-mereka yang masuk di asrama, kita bantu kuliah sampai lulus. Tapi bagi orang tuanya, kami gak bisa terus kasih sembako. Kita gak bisa terus kasih makanan. Kalau kasih makan, dia gak beranjak dewasa, besok dia butuh makan lagi. Yang kita kasih adalah kailnya. Waktu selama masih pandemik, kami udah habiskan sembako berapa ratus ribu orang. Sudah habiskan nasi siap saji jutaan orang selama 3 tahun masa pandemik. Tapi begitu selesai pandemik, istri saya berkata, Jo, berhenti kasih sembako dan nasi siap saji. Kita perlu berhikmat untuk jadikan mereka dewasa. Jangan depending sama kita. Wow. Yang kita lakukan, kita mulai renovasi warung mereka. Ganti tempat kursi mereka yang sudah buruk. Kita kasih gerobak sampah. Yang tadinya mereka punya gerobak udah rusak karatan. Atau biasanya mereka memulung hanya dengan karung. Cuma terima sekitar 20.000 per minggu. Tapi dengan dikasih gerobak, dia bisa punya pendapatan 80.000 per minggu. 4 kali lipat. Wow. Kita mulai mengerti bahwa ternyata kita perlu menolong. Tapi kita juga perlu berhikmat. Nah, yang menarik. Disurvei oleh Adam Green. Ada satu buku yang menarik yang Anda perlu bisa kapan-kapan sempat untuk membaca buku ini. Di mana Adam Green mensurvei semua orang yang ada di dunia ini. Baik itu salesman, baik itu engineering, baik itu juga ada seorang student yang ada di kampus. Dia menemukan di dunia ini ada 3 jenis orang. Yang pertama giver, seorang yang suka memberi. Yang kedua matcher, seorang yang suka hitung-hitungan. Dan yang ketiga taker, seorang yang selalu suka mengambil. Survei ini dilakukan kepada 3 jenis orang ini di dunia. Di mana ketika ada orang yang minta tolong, can you do me a favor? Bisakah kamu menolong saya? Maka seorang taker berkata, apa untungnya buat saya? Seorang matcher berkata, will they repay me? Apakah dia mengembalikan sesuatu juga kepada saya kalau saya bantu dia? Dihitung-hitungan. Tapi seorang giver berkata, I'll be happy to help you. Saya senang dengan menolong Anda. Dan apa yang terjadi dari ketiga orang ini? Ternyata, sudah tahu siapa dari ketiga orangnya yang paling berhasil? Menurut saudara, apakah dia adalah seorang taker? Apakah dia seorang matcher? Yang hitung-hitung, apakah dia seorang giver? Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa yang paling sukses dari ketiga itu adalah seorang matcher? Bisa angkat tangan? Saya mau tanya, oke. Berapa banyak di antara saudara yang paling sukses dari ketiga orang itu adalah seorang taker? Berapa banyak di antara saudara percaya yang paling sukses dari semua orang itu adalah seorang giver? Wow.
Amazing. Benar. Seorang giver adalah seorang yang paling berhasil di dalam dunia usaha mereka dan pekerja mereka. Tapi listen to me, yang mengagetkan saya saudara, ternyata seorang giver juga, dia yang paling gagal dalam hidupnya. Yang paling the bottom, paling rendah dalam income-nya. Siapakah mereka giver yang paling rendah income mereka? Yaitu mereka yang tidak berhikmat dalam memberi. Dia beri waktunya sampai lupa urusan kerjaannya. Dia beri hartanya sampai ngutang. Gali lubang, tutup lubang. Dia jadi orang yang paling miskin di dunia. Di tengah-tengah itu, antara yang paling berhasil giver dan paling gak berhasil giver. Di tengah-tengah itu adalah seorang maker dan seorang taker. Kenapa pada akhirnya taker dan maker tidak pernah bisa sampai paling pucuk posisi? Karena ketika dia berdagang, selalu punya udang di balik batu. Akibatnya, orang-orang yang pernah dia prospek, orang itu kasih kerja, kasih job. Kemudian ketika orang yang dia kasih job minta tolong, dia gak bantu. Akhirnya diomongin ke sana dan ke sini, diburukin ke sana dan ke sini. Dan akhirnya kehilangan banyak klien karena hitung-hitungan. Tapi buat mereka yang giver dan bijaksana, mereka jadi buah bibir. Mereka kemudian mulai dipromosikan ke sana dan ke sini. Dan pada akhirnya dialah orang yang paling berhasil di dunia ini. Saya rindu untuk setiap saudara. Bukan cuma jadi orang yang baik hati, tapi jadi orang yang bijaksana. Yang mengerti, katakan amin. Dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Jadi kita belajar hari ini. Tujuan keseimbangan ada dua. Yang pertama supaya kita tidak mudah tumbang. Yang kedua supaya kita tetap ada di jalur yang benar, on the track. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Dan menolong kami supaya kami seimbang. Tuhan tolong kalau kami seringkali mengejar kesenangan kami. Sampai melupakan value, nilai-nilai yang harus kami pegang. Kami mau kembali pada jalan yang benar. Kami mau jadi orang yang menghidupi prinsip dan kebenaran. Karena orang yang mencari kerajaan Allah kebenaran semua ditambahkan. Tolong kami bisa berkata tidak kepada hal-hal yang bukan menjadi prioritas. Tapi berkata ya kepada hal-hal yang bersifat prioritas dan value. Tolong kami juga supaya kami tetap bisa menjaga keseimbangan agar kami gak tumbang. Berikan kami hikmat untuk kami tidak sampai kebablasan. Sehingga kami menghancurkan apa yang telah kami bangun. Tuhan tolong setiap kami. Agar semua pekerjaan yang kami bangun, rumah tangga yang kami bangun, karir yang kami bangun, semua pelayan yang kami bangun tetap terjaga, seimbang. Dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami boleh terus berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Saya percaya saudara telah diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa untuk direnungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi dampak dan menjadi berkat di sekitar kita. Hai positive people, pakai desain kaos Hope Not a Story. Bikin kita termotivasi, paling tidak yang dapat kita lakukan dalam hidup adalah mencari tahu apa yang kita harapkan. Dan berusaha maksimal untuk mendapatkan apa yang diharapkan dalam hidup. Harapan itu bukan hanya mampu bermimpi dan tidak melakukan apa-apa dari jauh, tapi tinggal di dalamnya. Jangan lupa juga cek koleksi terbaru batik tangan pengharapan. Seperti kita ketahui bersama,
You buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568 by WhatsApp. Pembelian Shopee dan Tokopedia, Anda bisa melakukannya dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Untuk Anda yang berlokasi di daerah Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang ada di Mall of Indonesia, lantai parkiran P3, Kelapa Gading. Untuk pencarian di Google, Anda bisa menggunakan kata kunci Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam ibadah online Saturday Service besok 4 November jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ibadah live streaming hari Minggu 5 November jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari ikuti terus ibadah online. Ada Friday Service setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Saturday Service setiap hari Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ibadah Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Ibadah onsite gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya ada di jam 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, jam 3 sore dan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah live streaming hari Minggu menjadi jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda yang berjiwa muda, Anda bisa bergabung bersama kami dalam ibadah Impact Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore secara online waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan secara onsite pada hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Mall of Indonesia lantai parkiran P3 Kelapa Gading. Ibadah Impact Community Indonesia tidak hanya sekedar beribadah di hari Minggu. Kami ada ibadah kelompok sel yang kami panggil dengan Impact Family, baik lewat Zoom maupun juga secara onsite bagi Anda yang tinggal di lokasi Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bagi saudara yang ingin bertumbuh, ingin punya keluarga yang saling menopang, saling menjaga, mari daftarkan diri Anda di 0811 9777 745. Akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu tanggal 25 November jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Anda yang ingin bergabung untuk dibaptis maupun ada saudara-saudara atau rekan-rekan Anda bisa mendaftarkan diri Anda dengan men-scan QR Code yang ada di bawah ini. Atau Anda bisa menghubungi call center kami di 0811 9777 745. Good news bagi Anda yang ada di daerah Semarang, ICI Worship bersama Pastor Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus akan melayani secara onsite pada hari Kamis tanggal 9 November jam 18.30 di GBT Kristus Alpha Omega Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi call center kami di Gereja Impact Community Indonesia. Puji Tuhan, 1 tahun Impact Community Indonesia diberkati dengan launchingnya apps Impact Community Indonesia. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau mendapatkan update-update terbaru, Anda bisa mendownload ICI Apps yang ada di Android Anda dengan kata pencarian ICI Mobile. Untuk iOS masih dalam proses pengembangan. Jadi jangan lupa untuk segera di-download. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap taburan Anda bagi Yayasan Tangan Pengharapan dan juga Gereja Impact Community Indonesia. Kami percaya setiap taburan Anda tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap taburan Anda akan memberkati begitu banyak jiwa. Bahkan setiap taburan Anda akan memuliakan nama Tuhan sehingga nama Tuhan dikenal di seluruh pelosok bumi. Terima kasih sekali lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Firman yang begitu memberkati kami, firman yang begitu menguatkan kami. Biarlah kehidupan kami terus boleh dibentuk Tuhan. Setiap kami boleh disirami dengan firman yang membuat kami semakin maju dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Apapun yang sedang menjadi pergumulan mereka, apa yang sedang menjadi persoalan mereka, Tuhan Kau tahu, Kau tilik mereka satu persatu Tuhan. Dan kami percaya Kau akan terus beserta dengan mereka. Bapak, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit saat ini Tuhan. Bapak, Kau jamah mereka.
Apapun sakitnya saat ini Tuhan. Baik mereka sakit infeksi lambung Tuhan. Mereka sakit jantung. Mereka sakit stroke. Mereka yang saat ini juga ada gangguan ginjal Tuhan. Bapa, Kau jamah setiap bagian tubuh yang sakit. Karena kami percaya jamahan-Mu Tuhan. Memberikan kesembuhan. Bapa, Kau yang mengerti setiap sel-sel tubuh kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kesempurnaan penyembuhan berasal daripada-Mu. Kau urapi Tuhan setiap tenaga medis, setiap alat-alat medis yang dipakai. Biarlah semua itu akan menopang untuk kesembuhan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mencari pasangan. Tuhan, pertemukanlah mereka dengan pasangan yang sepadan, seiman. Bahkan melalui hubungan ini Tuhan, mereka semakin dekat sama Tuhan. Mereka semakin mencari Engkau Tuhan. Sehingga melalui hubungan ini orang dapat melihat kehidupan mereka penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang dalam keadaan terluka Tuhan. Mungkin punya hati yang penuh dengan kepahitan Tuhan. Bapa, pemulihan dari-Mu ya dan amin. Pulihkan hati mereka, sembuhkan luka hati mereka Tuhan. Biarlah mereka terus mau melihat kepada kasih Tuhan saja. Sehingga kasih mula-mula itu boleh hidup kembali dalam kehidupan mereka. Dan mereka mau melepaskan pengampunan Tuhan. Dan kembali punya hubungan yang baik. Baik saat ini hubungan yang bermasalah antara menantu dan mertua Tuhan. Anak dan orang tua, kakak beradik, bahkan teman kantor atau teman sepermainan. Bapa, pulihkan setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Indonesia Tuhan yang saat ini sedang masuk masa pemilihan umum. Bapa, berikan kedamaian. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu. Jangan biarkan ada perpecahan Tuhan. Kami sepakat menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua perpecahan yang terjadi. Karena kami percaya Tuhan, Indonesia adalah tanah yang penuh dengan kedamaian. Negara yang penuh dengan sukacita Bapak. Lihat Tuhan, jangan biarkan pemilu ini membuat kami terpecah belah. Bapak, berdoa juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Tuhan. Bahkan semua TNI, Polri, sampai semuanya Tuhan, ke tingkat desa sekalipun. Berikan mereka hikmat. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil bukanlah yang melemahkan rakyat, tapi yang membawa rakyat dan negara ini Tuhan adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap langkah dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat terbaik Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita. Menyertai setiap langkah kita. Memberkati pekerjaan kita. Memberkati keluarga kita. Bahkan mengangkat kita naik dan tidak turun. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Friday Service. Stay healthy. Tuhan Yesus mengasihimu. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore.
Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala Terkasih, Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanator di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan dan Mount Hermon serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus, $3.300 all in dengan bonus Mount Hermon with cable car,
Nile Cruise, Glassboat, dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.